Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan perjalanan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ada beberapa faktor yang mendorong penjelajahan samudra, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau disebut gospel. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau disebut glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kita bahas yang pertama. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, gold. Oleh sebab itu dikatakan gold, ya, karena sangat semahal gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Apakah misi khususnya itu? Yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Jadi penjajah yang datang ke Indonesia itu membawa agama. Jadi selain menjajah juga mengajarkan agama yang mereka anut, sehingga pengikutnya bisa bertambah banyak. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari jajahan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka berusaha untuk melakukan penjajahan, karena dengan seperti itu mereka beranggapan semakin banyak daerah jajahan mereka, mereka itu semakin terkenal, semakin berjaya. Kemudian yang keempat, juga dipengaruhi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya sebagai berikut. Pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi laut, ya, samudra yang luas. Salah satunya misalnya di Sulawesi Selatan ini ya terkenal dengan kapal pinisi, kapal yang dapat mengarungi samudra yang luas, dapat berkeliling ke negara-negara, dan kapal itu kuat. Kemudian yang kedua, ditemukannya misiu untuk persenjataan. Jadi kapal-kapal ini dilengkapi dengan senjata agar dapat melindungi, ya, selama perjalanan dari ancaman bajak laut, ya,
dan sebagainya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.